Di kawasan sepanjang tepian Sungai Siak, mulai dari Senapelan, Pasar Bawah, dan Tanjung Ru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulunya menjadi denyut nadi aktivitas pusat perniagaan. Dari kawasan inilah Pekanbaru mulanya berkembang dan semakin ramai hingga hari ini. Dan di lokasi ini makam pendiri Pekanbaru berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Budaya, saya Alia Nurul Izati. Saat ini saya sedang berada di salah satu bangunan yang bernilai sejarah, yaitu Cagar Budaya Makam Marhum Pekan yang posisinya bersebelahan dengan Masjid Raya Pekanbaru. Sobat Budaya, banyak peristiwa penting yang terjadi selama masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan Siak keempat, yang kemudian mangkat pada tahun 1765 di Senapelan. Sobat Budaya, saat ini saya sudah berada di dalam kompleks makam marhum Pekan. Saya akan menggali beberapa informasi bersama juru pelihara yaitu Pak Dadang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak terkait masalah kompleks ini ya Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih Pak luas bangunan dari kompleks ini terkait dari dalamnya maupun luarnya Pak? Di dalam dua bangunan ini adalah lebih kurang 10 bangunan. Di dalam bangunan ada 6 makam sebagai makam utama daripada sementara luas yang di luar itu zona penyangganya. Kalau kita tinggal lagi, maka zona penyangganya itu luasnya 36 kali 60. Lebih kurang 1.800 sampai 2.000. Kalau masalah makam ini kan menurut info yang saya tahu ada 6 makam ya Pak. Nah, untuk yang di luar ada makam siapa saja sih, Pak? Tapi yang di dalam ini khusus keluarga kerajaan. Dan di dalam ini 6 yang ada. Jadi di luar itu boleh dayangnya, Datuk Balang, ada ulamanya ya. Datuk-datuknya juga ada juga. Begitu, Pak. Makasih banyak ya, Pak, atas infonya, Pak. Sobat Budaya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penggiat sejarah, yaitu Pak Bayu M. Dewinata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Sebagai penggiat sejarah, apakah Bapak bisa menggambarkan bagaimana gambaran suasana atau keadaan pada masa pemerintahan Sultan Siak keempat dan seterusnya? Dan apakah ada peristiwa penting Pak menurut catatan sejarah? Oke, di belakang kita, ini adalah Tengku Pangeran Kusumadilaga, cucu dari Sultan Siak keempat. Beliau adalah orang yang penting pada saat pendudukan Jawa oleh Inggris. Beliau membawa surat dari Raffles kepada Raja-Raja Jawa, isinya agar Raja-Raja Jawa itu tunduk dan menyerah kepada Inggris. Kemudian beliau juga orang yang memasok kayu kepada galangan-galangan kapal yang berada di Pulau Pinang, Malaysia, sehingga pada tahun 1823 utusan dari pemerintah Pinang datang ke Pekanbaru untuk mengajukan kontrak kepada beliau. Jadi ini Sultan Siak keempat, beliau adalah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Beliau merupakan Sultan Siak keempat, penguasa lautan. Kemudian beliau menikah dengan Dahin Khadijah, ini istrinya. Dahin Khadijah ini merupakan adik dari Dahin Kemboja yang di Pertuan Muda III Kerajaan Johor. Beliau mempunyai anak, ini adalah Tunku Badriah, dan beliau menikah dengan Syed Osman Sahabuddin, ini suaminya. Syed Osman Sahabuddin itu merupakan panglima perang di Kerajaan Siak dan juga ayah dari Sultan Siak ke-7, Tengku Udo Said Ali, sehingga memang dari Raja Siak ke-7 hingga Raja Siak ke-12 itu Raja-Raja Siak memiliki zuriat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang di belakang kita, yang paling besar ukurannya, ini adalah makam dari Sultan Muhammad Ali. Nama panjangnya itu adalah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Beliau adalah Sultan kelima Kerajaan Siak, pendiri kota Pekanbaru, dan pada zaman beliau lah jalur rempah yang komunitas utama adalah Gambir itu ramai di Pekanbaru. Nah Pak, membicarakan sejarah dan masa lalu, tentu banyak khazanah dari negeri ini yang turut membangun peradaban ya Pak. Ya.
Nah, dalam hal ini, kebudayaan berkaitan dengan rempah ramai dibicarakan. Apakah Bapak bisa jelaskan bagaimana peran dari Kerajaan Siak terhadap rempah di Nusantara dan di dunia ini, Pak? Oke, pada zaman pemerintahan Sultan Siak kelima, sekitar pada tahun 1787, komunitas rempah terutama dari pantai barat itu lewat Sungai Siak. Itu komunitas pertama dari pantai barat Sumatera yang lewat dari Sungai Siak itu adalah Gambir. Kemudian pada zaman pemerintahan, pada zaman Tumi Sultan Said Zain Al-Jufri itu masih hidup, komunitas rempah pada saat itu adalah kopi, yaitu lewat dari Sungai Siak ini menuju ke Pineng. Sama dengan Gambir, itu komunitas dari pantai barat lewat pantai timur lewat Sungai Siak itu adalah kopi dan gambir. Sehingga memang Sungai Siak serta Kerajaan Siak itu memiliki peranan penting di pantai timur Sumatera untuk distribusi dan terutama jalur rempah. Selain mengunjungi komplek makam marhum Pekan untuk berziarah, kita dapat pula mengetahui bagaimana kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Siak pada bentangan masanya. Banyak peristiwa sejarah dan budaya yang patut dipetik menjadi ingatan. Sobat Budaya, menyibak kejayaan masa lalu untuk menggali nilai-nilai penting sebagai pedoman masa kini tentu tidak pernah ada kata habis. Sebab, para pendahulu dengan khazanahnya yang luar biasa yang membangun peradaban ini tentu memiliki tantangan masing-masing. Begitu pula generasi masa kini dengan dinamikanya. Maka, menyadari pentingnya peninggalan bersejarah menjadi suatu keniscayaan dalam upaya melindungi dan memelihara budaya yang kita miliki. Saya Alia Nurul Izati, salam budaya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.